Baik Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk membuat video pembelajaran atau video tutorial dari penggunaan Zoom ya, dari tampilan tanpa partisipan atau tanpa peserta di tampilan Zoom ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk masuk Zoom ya. Ini kita sudah ada di Zoom. Bapak Ibu sama seperti saya Zoom saya adalah Zoom free atau harus dibayar atau yang disebut dengan Zoom basic. Tapi kita ada cara untuk kita buat supaya setiap 40 menit itu dia akan mendial ulang atau dial ulang, memanggil ulang ketika terputus. Oke, bagaimana cara menyetingnya? Sudah pasti Bapak Ibu kita pilih schedule seperti ini. Oke, misalnya saya ganti nama saya di sini. Baik. Oke, setelah itu Bapak Ibu tentukan waktu, tanggal berapa, tanggal hari ini, jam berapa yang akan kita tentukan untuk proses pembelajaran, misalnya jam 9. Durasi waktu 3 jam misalnya. Oke. Pada saat pilih 3 jam, Zoom menyatakan bahwa ini 40 menit waktunya, pembatasannya untuk 3 partisipan atau lebih juga. Tapi dengan catatan kita harus pilih recurring meeting supaya setiap 40 menit ya dia dial ulang lagi. Oke, kalau misalnya terjadi keputusan dia masuk kembali. Oke, kita pilih jadinya seperti ini. Oke, selanjutnya tinggal diganti paspornya ya. Host tetap aja, partisipan juga tetap. Lalu kita bisa pakai Outlook, tapi nanti di cancel ya, nggak usah pakai prosedur pendaftaran di Outlook. Caranya schedule, kita menunggu. Ya, ini sudah muncul di bawah, ini dia, klik di bawah ya, kita pilih cancel ya. Baik. Oke, kita lihat di meeting sudah ada ini dia show meeting. Bagian ini yang nanti kita copy ke anak-anak. Saya percaya Bapak Ibu sudah tahu. Oke, sekarang kita pakai tampilan ini untuk kita buat video tutorial. Oke, start. Oke, baik ya, sama seperti biasa. Oke Bapak Ibu sekalian, di tampilan ini partisipan cuman saya sendiri aja di samping ini. Baik, tampilan ini kita akan pakai untuk membuat tutorial. Berarti kamera yang Bapak Ibu lihat mengarah ke saya ya. Jadi kamera ini berfungsi untuk menampilkan layar kita di area perekaman. Oke, kita tetap berada di kanan atas nanti hasil dari para rekaman ini. Selanjutnya kita bisa membuka presentasi, membuat komunikasi dari video yang akan terbentuk kemudian. Baik, kita mencoba. Setelah pengaturan yang tadi, saya pilih recording. Oke, Bapak Ibu lihat di bagian atas sudah terekam recording. Baik, sekarang kita akan melakukan proses di share screen. Kita pilih share screen. Oke, ada yang harus kita buat, ada 2. Yang pertama share screen, yang kedua whiteboard. Misalnya whiteboard, kita akan mencoba untuk menerangkan di whiteboard ini. Kita pilih whiteboard ya, pilih share ya. Ini tampilan whiteboard, kita bisa menulis apa saja, dan seterusnya. Ini tampilan ini Bapak Ibu nanti pelajari. Clear, hapus, save. Tampilan ini saja yang ditulis ini akan disimpan. Lalu bentuk-bentuk penghapusan kita mau pilih hapus ya, tinggal hapus dan seterusnya ya. Bapak Ibu harus mencoba. Oke, saya keluar dari sini, dari tampilan
whiteboard. Oke. Saya stop screen. Oke. Dan yang berikut, share screen yang berikut kita pilih screen. Tadi kan whiteboard ya, screen. Kalau Bapak Ibu pakai iPad ya iPad ya. Jadi tampilan iPad akan muncul di sini. Ini recession atau pernah saya buka, jadi kelihatan di sini. Pernah saya share screen pakai akunnya saya, jadi kebuka di sini. Oke. Sekarang saya menggunakan screen, tandai share. Oke, baik. Bapak Ibu, tampilan ini akan menjadi bagian daripada video, dan video saya di kanan atas ini akan kelihatan di hasil video nanti. Kemudian Bapak Ibu akan menyertakan video ini untuk anak-anak kita atau untuk peserta didik kita. Baik, saya minimize tampilan Zoom ini. Oke. Silakan saja Bapak Ibu berinteraksi di sini. Ini bagian daripada video kita. Bapak Ibu misalnya bisa membuka video juga di sini untuk menjelaskan tentang video. Misalnya saja saya buka materi belajar saya, misalnya ini ada materi berhubungan dengan PDF. Oke, materi yang berhubungan dengan ini video juga. Misalnya saja begini Bapak Ibu. Oke, saya juga bisa menggunakan fitur ini diperbesar biar hasilnya siswa bisa melihat interaksi kita. Saya taruh di pojok kanan. Oke. Saya juga bisa membuka buku tema. Sekalian saya akan menerangkan topik tertentu dari buku tema 1 ini misalnya. Saya double klik, buku tema akan kebuka. Ya. Ini dalam bentuk PDF ya. Oke. Baik. Misalnya seperti demikian Bapak Ibu. Penggalan video ini Bapak Ibu bisa kirimkan ke siswa. Oke. Kita melihat di bagian bawah, bisa menggunakan fitur di sebelah kanan untuk mempermudah. Bisa turun ke bawah, pilihan yang pertama ya, thumbnail namanya. Supaya kita jangan turun banyak, karena kelihatan di sini ada 2 dari 184 halaman. Kita bisa mengarah bisa meloncat ke halaman tertentu, misalnya halaman ini. Oke, bisa secepatnya daripada kita turun dari sini ya, agak sedikit lambat. Oke. Baik. Kita lihat ke bawah lagi. Oke, misalnya ini. Bapak Ibu bisa turunkan area kamera untuk memperlihatkan posisi interaksi Bapak Ibu di kanan, atau bisa memperkecil dengan cara begini. Oke. Supaya si siswa bisa melihat interaksi daripada Bapak Ibu sekalian. Oke. Baik. Ini cara berinteraksinya. Bapak Ibu bisa langsung di sini, bisa berbicara apa saja, Bapak Ibu bisa menerangkan apa saja. Oke, di area ini bisa turun naik pakai scroll mouse ya. Bisa memakai posisi scroll mouse ini untuk menurunkan dan menaikkan ya. Dipermudah. Oke, baik. Itu adalah penggalan daripada bentuk dari PDF yang Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan siswa. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa pilih stop screen, lalu stop record. Ketika Bapak Ibu stop record, maka hasil perekaman itu akan disimpan ya. Baik Bapak Ibu, saya mencoba berpindah. Oke, saya mencoba berpindah ke yang lain. Ya, itu materi PDF. Sekarang materi, misalnya materi video. Kita bisa double klik videonya. Oke, baik. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, baik Bapak Ibu. Ini videonya. Kita bisa mainkan volume kecil dan besar. Ya. Bisa mempercepat juga di sini. Ini contoh. Kalau Bapak Ibu ingin suara Bapak Ibu ada di sini, Bapak Ibu tinggal kasih volumenya diperkecil. Silakan saja Bapak Ibu berbicara di sini. Sesuai dengan petunjuk ini. Perkembangan makhluk hidup dan lain-lain. Ya.
Misalnya Bapak Ibu juga bisa sampaikan makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Bapak Ibu bisa baca, bisa berinteraksi, oke, dan seterusnya. Oke, ini seperti yang kelihatan. Jadi kita tinggal mengecilkan volumenya saja, tidak perlu mereka punya suara muncul, punya kita muncul saja. Lalu interaksi yang terbangun dari kamera di kanan ini akan menjadi proses untuk siswa bisa melihat. Bapak Ibu juga bisa menyebutkan nama siswa di sini. Si A harus buat tugas ini, si B buat tugas ini, misalnya contoh seperti ini. Silakan saja Bapak Ibu berkreasi. Ini bentuk video. Bisa juga Bapak Ibu menampilkan bentuk PowerPoint, diperkecil layarnya juga begini. Oke? Baik. Dan seterusnya. Jadi cara berinteraksinya seperti ini. Nanti akan ada dalam bentuk video. Hasil yang saya sampaikan ini saya akan berikan bagi Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, demikian. Saya kembali ke posisi awal. Ya, saya stop share. Baik, oke. Saya kembali ke Zoom. Saya merasa bahwa sudah selesai. Saya pilih stop. Oke, Bapak Ibu lihat di atas recording convert to MP4 untuk meeting sudah selesai. Oke, sudah selesai. Saya end meeting. Baik. Oke, hasil convertnya demikian Bapak Ibu. Nanti tunggu sampai ini selesai. Tergantung pendek dan panjangnya waktu kita melakukan proses rekaman untuk dikirim ke siswa kita. Oke, baik Bapak Ibu, kita tunggu sampai hasil converting meeting ini selesai. Kita akan melihat di manakah posisi untuk melihat file itu berada ya. Baik, kita menunggu. Oke, kita menunggu. Panjang dan pendeknya hasil rekaman, lama konvertinya tergantung daripada waktu ketika pada saat kita merekam ya. Kalau misalnya 1 jam 2 jam, maka hasil convert juga akan panjang dan akan lama juga. Baik Bapak Ibu, kita agak sedikit bersabar menunggu biar seperti kita melihat hasilnya, supaya Bapak Ibu bisa tahu di manakah hasil convert ini berada. Oke, baik. Dan juga selain daripada panjang dan pendek hasil recording ini, oke, kecepatan dan lambatnya juga tergantung daripada kualitas peralatan kita. Kalau komputer kita bagus, memorinya bagus ya Bapak Ibu, maka hasilnya juga bagus ya. Baik, sementara menunggu, kita akan mendapatkan hasilnya. Biasanya kalau selesai convert langsung otomatis videonya jalan ya. Oke, kita akan coba lihat. Baik, sebentar lagi selesai ya. Oke, oke, baik. Sekarang hampir selesai, 99%. Ya, sudah selesai ya. Otomatis tempat di mana posisi filenya berada akan kelihatan. Ini zoom otomatis. Dia ada di dokumen atau my dokumen. Ini pas di tanggal hari ini kita proses, kelihatan. Ini hasilnya. Saya mencoba untuk buka, lihat hasilnya. Saya double klik ya. Oke,
Saya perbesar suaranya. Baik. Sekarang kita akan melakukan proses di share screen. Ya, saya mempercepat ya. Oke, ada. Baik. Ya. Ini hasilnya. Bapak Ibu bisa langsung di sini. Ini hasilnya. Saya pindah lagi. Ini dia. Ya. Makhluk hidup dan lain-lain. Ya, Bapak Ibu bisa begini. Oke. Bapak Ibu juga bisa sampaikan makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar dan lain-lain ya. Oke, baik. Saya pindah lagi. Suara muncul nih. Oke, saya pindah lagi. Ada dalam bentuk video. Baik ya. Ini nanti akan ada dalam bentuk video. Baik. Nanti akan ada dalam. Oke, saya pause. Baik, Bapak Ibu. Demikianlah cara membuat tutorial atau video pembelajaran menggunakan Zoom. Baik Bapak Ibu, kita akan ketemu di bentuk pembelajaran yang lain. Selamat pagi.